Hai teman-teman semua, selamat datang di channel Filomat, Foster Your Learning Experience, channel referensi sumber video pembelajaran. Dukung terus channel Filomat dengan cara klik like pada video-video yang ada di channel Filomat, subscribe channel Filomat, dan bagikan video-video yang ada di channel Filomat kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain dapat memanfaatkan video-video yang disediakan channel Filomat sebagai sumber referensi untuk belajar. Terima kasih. Pada episode perdana serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 ini, kita akan menguraikan rangkaian materi yang akan kita pelajari. Secara garis besar, materi pembelajaran pada mata pelajaran Matematika SMP kelas 7 semester 1 dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori pendalaman dan kategori pengenalan. Materi-materi yang masuk ke dalam kategori pendalaman merupakan materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari di sekolah dasar dulu. Dan di SMP ini, teman-teman akan mendalami materi-materi tersebut secara lebih mendalam lagi. Sedangkan materi-materi yang masuk ke dalam kategori pengenalan merupakan materi-materi yang belum pernah teman-teman pelajari di sekolah dasar dan baru akan mulai teman-teman pelajari di sekolah menengah pertama ini. Tiap materi yang akan kita pelajari pada serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 membahas tentang beragam topik matematika, mulai dari topik tentang aritmatika, logika, dan aljabar. Topik pembahasan aritmatika berkaitan dengan operasi berhitung pada bilangan, topik pembahasan logika berhubungan dengan penalaran matematis, dan topik pembahasan aljabar berkaitan dengan penggunaan simbol matematis untuk membuat persamaan-persamaan atau rumus-rumus dalam berbagai bidang keilmuan, seperti fisika, kimia, ekonomi, akuntansi, dan lain-lain. Materi-materi yang akan kita pelajari pada serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 dikelompokkan menjadi 4 tema pembahasan. Tema 1 membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Pada tema pembahasan pertama ini, teman-teman akan belajar tentang berbagai jenis bilangan, operasi-operasi pada bilangan, dan sifat-sifat operasi-operasi pada bilangan. Tema kedua membahas tentang himpunan. Pembahasan tentang himpunan merupakan materi baru yang belum pernah teman-teman pelajari di sekolah dasar dulu. Nantinya, teman-teman akan berkenalan dengan konsep himpunan dan operasi-operasi yang bisa dilakukan pada himpunan, baik operasi pada suatu himpunan maupun operasi antar himpunan. Tema ketiga membahas tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Sama seperti tema pada himpunan, tema tentang aljabar juga baru teman-teman pelajari di SMP ini. Pada tema pembahasan ketiga, teman-teman akan belajar tentang pengenalan simbol-simbol matematis yang biasa digunakan dalam aljabar dan operasi-operasi dasar aljabar, khususnya operasi faktorisasi aljabar. Selanjutnya, tema keempat membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tema pembahasan keempat merupakan kelanjutan dari tema pembahasan ketiga. Pada tema pembahasan keempat, teman-teman akan belajar memanipulasi aljabar dan menemukan penyelesaian aljabar, khususnya mengenai bentuk persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah kita deskripsikan secara singkat tema-tema pembahasan yang akan kita pelajari pada serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1, kita akan uraikan satu persatu materi yang akan kita pelajari pada tiap tema. Dimulai pada tema 1 yang membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Materi-materi yang akan kita pelajari pada bilangan bulat dan pecahan dibagi menjadi dua, yaitu materi tentang bilangan bulat dan operasi-operasinya, dan materi tentang pecahan dan operasi-operasinya. Pada materi pembelajaran pertama akan kita mulai dengan pendalaman konsep bilangan bulat dan lambangnya. Setelah kita mendalami pendalaman konsep bilangan bulat dan lambangnya, kemudian kita akan belajar tentang operasi-operasi dasar pada bilangan bulat. Dimulai dari operasi penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya, operasi pengurangan bilangan bulat, operasi perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya, operasi pembagian bilangan bulat. Setelah kita belajar operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita akan belajar untuk mengkombinasikan operasi-operasi tersebut, atau kita akan mempelajari operasi hitung campuran. Setelah itu, kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor, khususnya kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Setelah mempelajari tentang kelipatan dan faktor, kita akan belajar tentang pemangkatan bilangan bulat, dilanjutkan materi tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Materi tentang bilangan bulat telah selesai, kemudian kita akan lanjut untuk belajar tentang materi pecahan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pendalaman mengenai pecahan biasa. Kemudian dilanjutkan dengan mendalami jenis-jenis pecahan yang lain, baik pecahan desimal dan persen. Setelah mendalami pecahan biasa dan mendalami jenis-jenis pecahan yang lain, kita akan belajar operasi-operasi yang bisa dilakukan pada pecahan biasa, kemudian operasi-operasi pada pecahan desimal. Setelah itu, kita akan belajar taksiran bilangan desimal, khususnya pembulatan desimal.
Tema pembahasan pertama ditutup dengan melakukan pendalaman materi, bilangan bulat dan pecahan, agar pemahaman kita semakin mendalam mengenai bilangan bulat dan pecahan. Selanjutnya, kita akan uraikan materi pada tema pembahasan kedua yang membahas tentang himpunan. Tema himpunan merupakan pembahasan baru yang belum pernah teman-teman pelajari di sekolah dasar dulu. Oleh karena itu, materi kita awali dengan pengenalan konsep himpunan. Setelah itu, kita akan mempelajari cara menyatakan himpunan dengan tulisan, dilanjutkan dengan cara menyatakan himpunan dengan gambar, yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Setelah belajar dasar-dasar himpunan, dilanjutkan kita akan mempelajari operasi-operasi antar himpunan, yaitu operasi himpunan bagian, operasi irisan himpunan, operasi gabungan himpunan, dan operasi selisih dua himpunan. Selanjutnya kita akan uraikan materi-materi yang akan kita pelajari pada tema ketiga yang membahas tentang operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Tema aljabar merupakan tema pembahasan yang baru teman-teman temui di sekolah menengah pertama ini. Oleh karena itu, teman-teman akan mulai belajar tentang aljabar dengan pengenalan aljabar terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman akan mempelajari operasi-operasi dasar pada bentuk aljabar, dimulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar, dan operasi pemangkatan bentuk aljabar. Setelah mempelajari operasi-operasi dasar aljabar, teman-teman akan belajar operasi khusus yang biasa dilakukan pada bentuk aljabar, yaitu operasi substitusi bilangan pada bentuk aljabar. Kemudian, materi pembelajaran tentang tema pembahasan operasi dan faktorisasi bentuk aljabar dilanjutkan dengan belajar mengenai faktorisasi. Dimulai dari pembelajaran mengenai faktorisasi dengan hukum distributif dan selisih dua kuadrat. Kemudian, kita akan mempelajari faktorisasi bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai A sama dengan 1. Dilanjutkan faktorisasi bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai A yang tidak sama dengan 1. Setelah kita belajar tentang faktorisasi, kemudian kita akan belajar tentang cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Dilanjutkan materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar, serta operasi perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Kemudian, tema pembahasan ketiga ditutup dengan melakukan pendalaman materi operasi dan faktorisasi bentuk aljabar, agar teman-teman semakin yakin dengan konsep-konsep yang teman-teman pahami tentang aljabar. Selanjutnya akan kita uraikan materi pada tema pembahasan yang keempat. Tema pembahasan keempat ini merupakan kelanjutan dari tema pembahasan ketiga, yaitu aljabar. Pada tema keempat, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Namun, sebelum masuk ke materi utama tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel, terlebih dahulu teman-teman akan belajar tentang kalimat matematika. Setelah teman-teman paham betul tentang konsep kalimat matematika, teman-teman akan memulai pembelajaran dengan mempelajari persamaan linier satu variabel dan cara menyelesaikannya terlebih dahulu. Dimulai dari pembelajaran mengenai konsep dasar persamaan linier satu variabel, kemudian teman-teman akan mempelajari cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PLSW dengan berbagai metode, mulai dari metode substitusi untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel, metode menambah atau mengurang kedua ruas untuk menyelesaikan persamaan linier satu variabel, metode membagi atau mengali kedua ruas untuk menyelesaikan persamaan satu variabel, dan menyelesaikan persamaan linier satu variabel bentuk pecahan, serta perkalian suku 2. Setelah teman-teman belajar tentang konsep dasar persamaan linier satu variabel dan cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel dengan berbagai metode, teman-teman akan belajar menyusun model matematika dan penerapan persamaan linier satu variabel pada soal cerita. Materi selanjutnya pada tema pembahasan keempat, yaitu mengenai konsep dasar pertidaksamaan linier satu variabel. Teman-teman perlu memahami konsep ini terlebih dahulu sebelum belajar cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah teman-teman paham tentang konsep dasar pertidaksamaan linier satu variabel atau yang biasa disingkat dengan PTSLV, teman-teman akan belajar cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dengan berbagai metode, dimulai dari cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dengan menambah atau mengurang kedua ruas, kemudian cara menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel dengan mengali kedua ruas. Setelah itu, kita akan mempelajari model matematika dan penerapan pertidaksamaan pada soal cerita. Dan tema pembahasan keempat ditutup dengan mendalami materi tentang persamaan serta pertidaksamaan linier satu variabel.
Sekian uraian singkat materi-materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada serial belajar Matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013 ini. Terima kasih sudah menonton video kami, dan terus dukung channel Filomat dengan cara subscribe channel Filomat, klik like pada video-video yang ada di channel Filomat, berikan komentar-komentar positif sebagai bahan masukan untuk membangun channel Filomat, dan bagikan video-video yang ada di channel Filomat kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga punya kesempatan untuk belajar bersama dengan channel Filomat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.